Baik, saya harus menyampaikan ke teman-teman karena insya Allah untuk teman-teman mungkin baru pertama kemarin masuk lab tiba-tiba sudah pindah di lantai 1 ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke materi saya akan menjelaskan bahwa lab kita ditaruh di lantai 1 itu ada lab pemeriksaan itu nanti di musola, kemudian lab sumber fisis, kalau elektroterapi atau physical agent dan hidroterapi itu yang dulunya di ruang rapat. Terus kemudian yang dulunya perpus itu adalah lab terapi latihan atau gimnasium. Jadi ada sekitar 4 lab gabungan itu yang dirubah menjadi 3 lab. Itu pembelajaran ke depan teman-teman akan di situ, satu. Yang kedua, perencanaan untuk pembuatan klinik. Jadi insya Allah yang di ruang pemeriksaan yang dulunya musola itu akan disulap menjadi klinik fisioterapi Umsida ya, atau disebut dengan unit bisnis, dan akan menerima beberapa pasien dari luar atau dari pihak internal Umsida. Nah, nanti kami yang akan menjadwal teman-teman mahasiswa sekaligus belajar studi kasus langsung ke pasien ya. Langsung ke pasien, bagaimana mulai dari asesmen, terus bagaimana melakukan pemeriksaan, bagaimana berkomunikasi atau menyambut pasien, karena mereka adalah berbayar, teman-teman. Jadi mungkin kalau ada keluarga atau teman yang atau dari keluarga, teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang mau konsultasi atau fisioterapi bisa disampaikan dan insya Allah nanti ada diskon. Cuma hari ini baru akan rapat, jadi saya belum bisa menginfokan berapa sekali fisioterapi. Kalau kemarin temannya Arya ya, temannya Arya ada yang cedera olahraga, kemudian mau di fisioterapi, silakan ya, selagi pagunya itu belum diketuk atau di SK-kan oleh universitas, silahkan. Gitu ya, ya. Itu mungkin pengantar dari saya. Oke, masuk ke materi yang tadi. Carpal tunnel syndrome ini adalah materi yang sangat umum ya, dalam artian kasus yang sangat umum dan sering terjadi. Pada pembelajaran semester kemarin kita pernah melakukan praktek parafin bath, ingat ya? Ingat parafin bath? Nah, itu juga bisa sebagai treatment CTS. Oke, langsung masuk di pemeriksaan fisioterapi pada history killing, history taking. Biasanya ini keluhannya pada tangan kanan apa kiri. Biasanya kalau carpal tunnel syndrome ini biasanya satu sisi, entah kanan atau kirinya. Jarang yang terjadi pada dua-duanya, biasanya satu tangan. Kalaupun ada yang dua-duanya, berarti kita treatment sekaligus. Biasanya terjadi pada tangan yang pertama, jari 1, jempol, kemudian 2, telunjuk, 3, dan keempat. Yang kelingking biasanya dia normal. Ya, jadi setengahnya itu dia kena. Mungkin teman-teman juga sudah belajar tentang itu tadi yang sudah disampaikan sama Trisnita. Usianya tadi sudah lebih banyak ke gender pada wanita. Jadi para calon ibu-ibu ini walaupun fisioterapi itu juga tetap harus hati-hati, jangan sampai kalian yang di fisioterapi ya. Penyebabnya karena ada kompresi atau pergelangan tangan yang repetitif atau yang berlebihan, atau adanya timeline waktu yang berlebihan sehingga terjadi ada namanya, ini Trisnta masuk lagi ya, saya admit, sehingga terjadi paratesia. Paratesia itu adalah rasa kebas atau tidak merasakan panas atau dingin ya. Biasanya kasus yang sering terjadi contoh pada orang-orang yang memasak ya, yang terlalu menggunakan pergelangan tangannya, tidak digunakan stretching, kerja terus, atau orang yang mengetik, bekerja kantoran, komputer itu juga bisa. Terus pokoknya pekerjaan yang banyak menggunakan tangan, biasanya kasusnya ini. Screening regional. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman pahami. Jadi ini masuk di pemeriksaan, jadi di asesmen awal. Jadi orang datang kan kita nggak langsung tahu diagnosanya apa. Kadang dia juga belum ke rumah sakit, atau belum periksa ke dokter gitu kan, langsung ke fisioterapi. Ada screening awalnya teman-teman. Tes singkatnya ini tadi harusnya ini ada contohnya kalau nggak salah ya punya Trisnita. Gerak tangan palmar fleksi dengan jari fleksi serta digerakkan ke ekstensi. Jadi
teman-teman fisioterapi atau calon fisioterapis ini harus sering-sering melatih tangannya untuk bisa memegang pasien. Ya, jadi di stretching ini, di menggunakan palentes. Palentes itu tadi yang di slide-nya Trisnita ada palentes. Oh, ternyata pada saat dia tangannya ditekuk atau digerakkan palmar fleksi dia ada rasa nyeri. Oh, berarti dia ada positif pada diagnosa CTS. Ini screening singkat yang paling mudah. Kemudian apakah dia jangan-jangan karena dia fraktur atau kecelakaan, makanya ditanyakan, atau pada saat asesmen. Ini penunjang diagnosanya, apakah dia pernah di X-ray ya atau di radiologi sebelumnya. Kalau memang dia ada bawa hasil ronsen bisa kita lihat. Saya nggak tahu teman-teman pernah belajar radiologi belum ya? Belum ya? Belum pernah ya? Belum ada mata kuliahnya ya? Belum, Bu. Belum pernah ya? Baik, nanti kapan kita akan belajar itu ya. Ada X-ray, misalkan di X-ray itu seperti cahaya hasil ronsen itu dilihat apakah dia ada penyempitan pada carpal tunnel-nya, apakah ada penebalan tendon fleksornya, atau bisa menggunakan IMG. Kalau IMG kita masih belum punya teman-teman. Untuk dapat IMG itu alatnya lumayan mahal, sekitar 1 M lebih. Tapi keunggulannya kita bisa lihat struktur sendi pada pasien. Ini tidak semua universitas juga punya. Ini hanya pemeriksaan penunjang saja ya, biasanya dilakukan yang ada di rumah sakit. Kemudian faktor diagnosa sesuai ICF-nya, ini teman-teman tadi sudah paham, berarti ada kompresi pada nervus medianus. Jadi nanti pada saat ujian ya, pada saat ujian UTS ini nanti secara online atau offline ya UTS minggu depan? Online aja, Bu. Kenapa? Offline aja lah di kampus ya. Loh, Online, Bu. Semuanya pilih online ya. Saya tahu apa yang kalian mau ya. Nanti pada saat perkuliahan UTS ya, pada ujian, kalau tidak salah kalau saya lihat schedule-nya itu minggu depan ternyata ya teman-teman. Jadi materinya kalau memungkinkan selesai hari ini maka hari ini. Nah, salah satu contoh kasusnya misalkan. Nanti kalau tidak salah saya buat kasusnya itu soal UKOM ya. Soal UKOM. Nanti saya akan share sedikit contoh soal UKOM, teman-teman kerjakan ya. Itu nanti kurang lebih akan soal UTS saya, muskuloskeletal, itu adalah soal UKOM ya. Jadi nanti pada saat ujian biar teman-teman nggak bingung. Makanya kenapa saya bawa langsung ke kasus dari mulai pemeriksaan, intervensi, dan lain-lain. Nanti saya hari ini, insya Allah nanti saya akan share contoh kasusnya, contoh soal UKOM-nya. Baik, lanjut. Kalau misalkan dia ada kompresi pada nervus medianus atau carpal tunnel ini, maka adanya pemendekan ligamen. Jadi ligamennya memendek, makanya dia tidak bisa menekuk atau fleksi ekstensi pada tangannya. Kemudian ada rasa nyeri ketika digerakkan ya. Digerakkan atau mengangkat sesuatu tangannya tidak bisa, apalagi menggenggam ya, dia tidak bisa karena dia ada paratesia. Paratesia itu ada kekakuan atau tidak bisa merasakan apapun pada telapak tangannya. Bu, apakah ini bisa disembuhkan oleh fisioterapi? Bisa ya. Apakah ini harus operasi? Tidak. Selagi kasusnya masih dalam kondisi ringan, itu bisa ditreatment fisioterapi. 1 atau sampai 5 kali pertemuan insya Allah sudah sembuh ya, tergantung kondisinya. Jadi kalau ada rasa nyeri seperti ini tidak segera diobati ya tidak bisa. Ini dijelaskan ya di sini kasus non paralitik ini fungsi normalnya kurang lebih 3 minggu untuk penyembuhannya. Kemudian penjelasan patologi, diagnosis, tujuan intervensi. Kita langsung ke, nah ini intervensi teman-teman. Nanti yang osteoartritis punyanya Reza, nanti saya akan cari ya ininya. Bisa menggunakan US. Jadi pada saat pasien datang, sudah kita asesmen, sudah kita cek, bisa langsung diberikan treatment. Pertama itu
US, ultrasound diathermy, di kampus kita sudah punya atau di lab kita sudah punya. Biasanya pemberian yang pertama adalah US dulu, yang pertama. Baru yang kedua menggunakan static stretching, transversus carpal ligament, ya. Jadi untuk relaksasi agar peredaran darahnya lancar, maka setelah itu baru dilakukan treatment yang kedua, stretching. Pada saat menggunakan US, kan menggunakan gel. Kapan hari udah pernah praktek ya penggunaan US ya? Sudah belum ultrasound? Sudah, Bu. Sudah ya, teman-teman yang lain mudah-mudahan juga bisa paham semua. Nanti kalau memang belum paham, nanti bisa kita training lagi ya di lab penggunaannya dan caranya. Static stretching ini, teman-teman sudah stretching pada bagian wrist-nya. Kalau stretch wrist itu gerakannya apa? Fleksi, ekstensi, terus apa lagi? Gerakan tangan, ingat ya anatomi kuliahnya Bu Herista. Itu kan ada ya gerakan anatomi pada wrist, selain fleksi, ekstensi, terus abduksi, supinasi, pronasi. Nah, supinasi, pronasi. Nah, itu kurang lebih gerakan-gerakan tangan yang bisa dilakukan secara aktif atau pasif pada pasien. Free active mobilization ini. Nah, ini yang aktif berarti si pasien yang mengaktifkan. Jadi teman-teman hanya menginstruksikan gimana caranya. Gimana Bu? Pada saat asesmen tadi nyerinya berapa, gerakannya berapa derajat. Ya, kita mengukur menggunakan LGS. LGS-nya sebelum diterapi sama sesudah terapi atau bertambah atau tetap. Nah, teman-teman harus diukur di awal. Nah, ini yang penting. Setelah treatment ini kita berikan kepada pasien sudah selesai, maka kita harus sebelum mereka pulang, kita memberikan edukasi kesehatan. Edukasi PR di rumah ya, Bu. Nanti lakukan peregangan tendon flexor jari tangan ya untuk latihan mobilisasi tangan. Teman-teman contohkan gimana cara stretching pada otot flexor pada jari. Dilakukan di rumah ya Bu, setiap pagi atau sore sekitar 5-10 menit. Nah, itu penting. Jadi di depan kita akan ketemu lagi Bu. Kalau si pasien tidak diberikan PR seperti itu, maka kemajuannya kita tidak tahu. Nah, ini penting harus disampaikan dan teman-teman harus tahu. Setelah itu baru ada namanya resume atau reevaluasi. Tadi kita sudah ngukur nyerinya. Pada saat pasien datang, nyerinya ternyata 9 karena sangat-sangat nyeri. Setelah selesai di terapi, kita memberikan Bu, gimana Bu? Sudah enakan, nyerinya berkurang Bu? Nah, itu ditanyakan pakai VAS. Penggunaan VAS teman-teman sudah paham. Ini yang tadi saya sampaikan, ROM atau range of motion atau lingkup gerak sendi. Fungsi tangannya, dia tidak bisa fleksi ekstensi setelah di treatment menggunakan US, stretching ternyata bisa. Ya, nah ini harus dievaluasi sebelum pre dan post treatment apakah ada kemajuan atau tidak. Kemudian kriteria rujukan teman-teman juga harus paham ya. Bila belum terjadi pemulihan secara lebih dari 4 minggu selama ditangani oleh fisioterapis, maka teman-teman boleh merujuk. Jangan-jangan nanti ada tumornya atau ada yang lain yang teman-teman tidak bisa tangani. Maka teman-teman ya. Makanya fisioterapis harus punya target pemulihan. Pertemuan pertama treatment ini. Pemulihan kedua saya memberikan treatment ini. Makanya kenapa kita harus berpikir inovatif atau kreatif. Ya, si pasien ini selama treatment 4 atau 5 kali saya akan berikan apa saja. Evaluasi, kemudian tidak ada perubahan yang signifikan selama 4 minggu atau 1 bulan, teman-teman boleh merekomendasikan atau dirujuk ke yang terkait, sakit ya, untuk dilakukan pemeriksaan atau diadakan ronsen dan lain-lain ya. Tapi kalau memang kurang dari 4 minggu sudah sembuh, maka teman-teman bisa mengucapkan syukur karena kesembuhan pasien ya. Kita memberikan treatment ke pasien kayak contoh Lydia ya, saya ajak kasus pada Pak Sebo yang habis jatuh, tangannya diabetes, 2 bulan tidak dilakukan
gerak ya atau diberikan stretching semuanya kaku. Setelah dilakukan oleh fisioterapi, kita berikan stretching, kita berikan TENS, kemudian dia bisa menggerakkan. Ya, nanti akan bergilir ya teman-teman dari mulai Eza, Trisnita, Vida ataupun Arya nanti insya Allah akan bergilir ketika ada pasien. Memang tidak beramai-ramai ya, nggak mungkin saya ada satu pasien ngajak 5 mahasiswa, wedi pasien engko. Iki ono apa Bu? Iki aku mau berobat kok di kerubung mahasiswa. Jadi kemungkinan satu pasien nanti satu mahasiswa yang akan saya beri tugas untuk pembelajaran buat teman-teman. Ini ada daftar kepustakaan, nah dokumentasi. Ini setiap pasien sendiri. Saya akan tunjukkan dulu share screen punyanya sebentar. Contoh asesmen ya. Status klinisnya sudah sampean download ya? Contohnya ya. Sudah, Bu. Sudah. Terus materi yang saya share tentang yang tadi saya sampaikan itu juga sudah di-download ya. Jangan sampai nggak di-download loh. Soalnya itu udah perhimpunan fisioterapi muskuloskeletal, acuannya di situ. Sebenarnya itu tidak boleh diberikan. Cuma karena kalian mahasiswa saya, jadi saya akan share. Karena itu rencana akan mau jadikan buku ya. Sebentar teman-teman. PPT. Pemeriksaan. Oke, sudah kelihatan? Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Saya akan sampaikan ini dulu. Ini adalah klinik. Jadi kita sudah punya SOP ketika nanti ada pasien datang. Pertama kita akan memberikan form assessment. Sebelum masuk form assessment kita ada surat persetujuan ya teman-teman. Jadi kita namanya informed consent. Terus yang kedua adalah biodata si pasien. Jadi nanti teman-teman yang bertugas menyampaikan si pasien, Pak minta biodatanya atau pinjam KTP-nya atau walinya bertanda tangan. Yang kedua, beliau harus bertanda tangan bersedia bahwa akan dilakukan treatment oleh fisioterapi. Inform consent ini kegunaannya bahwa beliau atau si pasien bersedia akan dilakukan terapi oleh kita. Ya, jadi ada 3 form ya teman-teman. Nanti kalau saya ajak ya ketika ada pasien, maka teman-teman harus melakukan itu. Makanya saya share dulu di sini. Ini rekam medis form assessment ya yang teman-teman paling sudah paham dari mulai nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, alamat, diagnosis, pekerjaannya. Kenapa ada pekerjaan? Teman-teman sudah paham. Ternyata faktor pekerjaan itu juga bisa mempengaruhi dari dia sakitnya apa. Ya, contoh dia petani. Ya, ternyata dia terlalu banyak angkat beban, mengangkat padi, dia juga bisa ternyata dia LBP atau yang lainnya. Makanya kenapa harus tahu pekerjaan. Pekerjaan itu bisa ditanyakan, Pak, mohon maaf, pekerjaannya saat ini apa ya? Gitu. Hobi, agama, agama nggak usah tanya ya. Kalau dia pakai jilbab, Bu, agamanya apa? Nanti kalian lo iki arek. Jadi hal-hal yang teman-teman nggak perlu nggak usah ditanyakan. Anamnesis ya. Anamnesis karena kita bertanyanya kepada si pasien bersangkutan, maka kita auto anamnesis. Ingat ya, kuliah semester 2. Kalau kita bertanyanya pada walinya, contoh yang datang pasiennya adalah anak kecil ya, nggak mungkin kan kita, Dek sakitnya apa? Kan dia nggak bisa ngomong. Jadi heteroanamnesis. Nanti dibuka lagi materinya. Oke, setelah tahu keluhannya apa si pasien, Pak saat ini yang dikeluhkan apa ya? Dia akan bercerita bla 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 bla. Kalian tulis di sini ya, karena ini dalam bentuk soft file. Ini namanya assessment. Saat ini keluhannya semakin bagaimana Pak? Apakah tetap membaik atau memburuk? Ini pre dan post. Oh, sangat nyeri Mbak ini. Nah, kalian tanya nyerinya berapa? Teman-teman sudah saya ajari ya, nganufas. Kemudian ini nyeri lokal atau bagian nyerinya di mana? Teman-teman tandain. Kalau misalkan nyeri lokal, maka kalian tandain dengan tanda ini 0 ya. Kalau dia ada kaku atau tegang, contoh dia paratesis ya, kaku atau tegang, spasme ya nama lainnya, maka kalian tandain hashtag seperti ini. Kalau paratesia, jadi dia tidak bisa merasakan panas dan dingin, maka tandanya ini ya. Kapan Pak
nyerinya ini dirasakan. Oh, udah 1 bulan yang lalu tulis. Faktor yang memperberat, faktor yang memperingan bagaimana? Intensitas nyerinya apakah continuous atau intermittent? Continuous berarti terus-menerus. Kalau intermittent kadang sakit, kadang enggak. Pernah berobat di mana? Sakal putung, Mbak. Kemarin saya habis jatuh langsung dibawa ke sana. Tulis tindakannya apa, Pak, yang sedang dilakukan? Contoh ditaleni atau diapakan? Ditanyakan, apakah Bapak pernah operasi? Nah, ini yang penting ya teman-teman saya sampaikan. Kenapa kita harus tahu riwayat apakah dia operasi? Jangan-jangan dia punya pen. Ya, contoh dia habis kecelakaan jatuh terus di pen. Itu kan ada besinya ya. Nah, teman-teman nggak menanyakan, kemudian kalian kasih TENS atau US. Nah, itu adalah kontraindikasi. Kalau kita ingat perkuliahan kemarin semester 3, kontraindikasi diberikan sumber fisis ya. Ini asesmen itu harus berhati-hati. Jangan sampai kalian asesmen pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Pak, rumahnya di mana? Oh, cucunya berapa? Nah, itu kan nggak begitu penting, kecuali asesmen ini kalian sudah apa namanya sudah dapatkan untuk mencairkan, itu boleh pertanyaan-pertanyaan begitu. Ini yang penting ya, yang saya harus wanti-wanti ke kalian ketika nanti mendampingi kami para dosen ketika ada si pasien. Kapan Pak operasinya? Oh, ternyata baru 2 minggu yang lalu. Nah, berarti pada saat nanti penentuan treatment, teman-teman harus berpikir ke sana. Oh, ini nggak boleh nih kontraindikasi. Pernah mengalami keluhan ini sebelumnya, Pak? Atau ada riwayat jatuh? Atau ada faktor penyerta, contoh hipertensi, apakah ada DM, ada penyakit jantung, dan lain-lain. Atau pasca COVID, ya, nah itu bisa ditanyakan. Ini pertanyaan khusus, ada keluhan nggak, BAB, BAK-nya. Terus kemudian ini pengukuran vital sign, teman-teman sudah tahu ya. Nanti kita akan, kalau teman-teman masih belum paham atau masih perlu pembelajaran vital sign, nanti kita di lab bisa belajar. Pemeriksaan fisik mulai dari tinggi badan, berat badan, tekanan darah, HR, RR, suhu. Ini saya rasa teman-teman sudah melewati fase ini. Kalau heart rate teman-teman sudah bisa ya? Heart rate, heart rate ini Apa itu, Bu? Lupa. Oh, itu apa? denyut nadi ya. Denyut nadi. Iya. HR, heart rate, ya, respiratory. Atau ini Iya, iya. respiratory ini yang pernafasan ya. Pernafasan itu bisa pada saat si pasien tidur, dia bernafas selama 1 menit berapa? Apakah dia normal atau abnormal atau ada sesak? Nanti bisa dilihat. HR ini atau heart rate bisa menggunakan manual. Manual itu tangan kita ditaruh di nervus radianus. Ya, diklik denyut nadinya, ada apa enggak, dihitung selama 1 menit. Kemudian Enggak. inspeksi dilihat secara statik atau dinamis. Pada saat dia diem gimana, apakah dia ada kontraktur, ada deformitas, apakah dia mobilitasnya bagaimana, jalannya gimana. Nah, teman-teman tandai. Sikap tubuh atau asimetris. Bagaimana sikap tubuhnya atau posturnya. Nanti saya akan ajarkan teman-teman kalau free itu bisa menggunakan aplikasi, sebentar. Kalau misalkan ada pasien datang ternyata dia membungkuk, teman-teman bisa cek posturnya. Sebentar ya, saya jawab, ada telepon dari SMA Muhammadiyah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nggih, nggih, Bu. Nggih. Heeh. Heeh. Nggih. Iya, ada Bu. Nanti treatmentnya bagaimana, latihan postur yang baik. Kita sudah siapkan materinya dan dosennya fisioterapi Bu hari Senin. Untuk linknya menyusul nih. Nggih, nggih. Heeh. Heeh. Betul, betul. Oh, gitu. Heeh, heeh. Oh, gitu. Kalau dari pihak sekolah bagaimana Bu kalau luring itu bersedia? Mm-mm. Mm-mm.
Berapa ya pesertanya? Kelas 10 berarti 30 mahasiswa atau 30 siswa atau berapa, Bu? Ininya yang perses. Gitu. Oh gitu. Saya komunikasikan sama tim ya Bu ya. Apakah hari Senin itu memungkinkan untuk luring atau daring? Secepatnya saya 3 kelas ya. Saya nanti info ke Ibu. Nggih. Nggih, siap. Insya Allah hari ini. Lebih menarik ya. Oh. Maafkan teman-teman, kita lanjut ya. Bisa dibuka lagi videonya. Ini tadi dari SMA Muhammadiyah 1 Taman. Kapan hari nanti saya akan sekolahnya Reza ya, Za? Nanti kamu ikut ya, Za? Di SMK Pemuda kalau nggak salah. Oh iya, ketemu Bu siapa Bu ya? siapa, Saya Bu? lupa. Yang ngasih nomornya itu Pak Emil kalau Oh, tidak Pak salah. Emil gitu. Oh, itu udah pensiun, Bu, beliau itu. Ya, udah Iya, pensiun iya. terus kemarin Pak siapa sih? Saya lupa. Saya ke sana aja kemarin via telepon aja sih ngasih proposal. Oke, lanjut ya. Jadi oke. Ini 10 menit lagi ya, teman-teman. Nggak apa-apa, kita akan update. Mungkin untuk Lydia dan Arya setelah UTS ya, nggak apa-apa ya. Masuk di sini dulu. Oke. Lanjut di inspeksi tadi. Apakah ada sikap tubuh? Quick testnya kalau misalkan tadi CTS, kasusnya apa tadi? Talent test. Kalian tulis tesnya apa. Ada palpasinya. Makanya nanti pada saat di lab, nanti kita akan lebih banyak belajar quick test pada setiap kasus ya. Saya harap sih teman-teman bisa memiliki bukunya langsung ya, bukan saya promosi. Ada satu buku yang khusus untuk pemeriksaan quick test pada setiap kasus dari mulai semua origo, dari shoulder, knee, wrist, hip, ankle, semua kasus ada. Namanya buku special test. Tapi kalau teman-teman tidak mau memiliki bisa download e-booknya, tapi itu dalam bentuk bahasa Inggris, tidak dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Kemudian kita lakukan palpasi. Apakah dia ada suhunya dia naik, ada spasme kah, ada udim. Kalau ada udim, kita siapkan midline, kita ukur berapa kanan dan kiri, apakah dia berubah atau tidak. Ini adalah semua pemeriksaan dasar ya pada satu pasien ya, teman-teman. Kenapa pemeriksaan asesmen itu cukup lama? Apakah ada nyeri tekan ya? Gimana pada saat ditekan, apakah nyeri atau tidak? Nah, ini dia yang teman-teman harus pelajari. Pemeriksaan fungsi gerak dasarnya. ROM-nya gimana? Nyerinya berapa kira-kira? Dari nilai 0 sampai 10 kalian tulis. Ya, pada saat dia aktif, dia pasif. Ya. Kemudian ada gerakan isometrik resistennya gimana gerakannya, kekuatan ototnya berapa? Ingat ya MMT. Nilai otot 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Yes. Teman-teman sudah mulai kebayang. Pemeriksaan khususnya apa yang dilakukan? Bisa quick testnya kalian jelaskan. Pengukurannya bagaimana? Hasil, telaah, sistematik terkait. Neuromuskulo. Ini satu kasus bisa kalian conteng. Apakah ada fungsi sensorisnya? Bagaimana? Ada sensasi nyeri enggak? Pendengaran enggak? Kalian conteng. Ya. Ini sudah kita siapkan
timeline-nya. Apakah dia fungsi jantungnya gimana? Ini contoh pada kasus kardiovaskuler. Ini pada contoh kasus integumen ya. Body function structure activity. Ininya bagaimana yang dia keluhkan ya. Kalian harus tahu ini adalah diagnosa fisioterapi. Ya, kalau carpal tunnel syndrome itu adalah diagnosa medis. Diagnosa fisioterapi ini dia mengalami adanya spasme, ada nyeri sekian, terus kemudian tidak bisa menggerakkan menyisir contoh, atau dia tidak bisa menggenggam aktivitasnya. Secara sosial partisipannya dia menyendiri atau di rumah. Nah, kalian jelaskan di sini. Nah, pada kita fisioterapi harus punya target ya teman-teman. Untuk pasien sembuh, target jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Jadi teman-teman akan paham benang merahnya. Benang merahnya itu di mana? Saya harus menyelesaikan satu pasien ini berapa kali pertemuan harus sembuh. Rencana fisioterapi kalian tulis. Nah, pada saat setiap intervensi dalam per hari kalian dokumentasikan. Pertemuan pertama dia dikasih apa sama kamu? Contoh tense, kemudian dikasih stretching, dikasih manual terapi, atau dikasih latihan di gym misalkan quadricep bridge dan lain-lain ya. Kalian siapkan. Home programnya atau edukasi. Tadi yang sudah saya sampaikan kan setiap kasus teman-teman harus memberikan home program di rumah atau edukasinya ya. Contoh kalau dia OA Bu, berarti jangan naik turun tangga dulu ya karena masih nyeri ya. Bisa nanti latihannya ibu dengan bersepeda statis atau jalan ringan. Itu namanya home program. Evaluasi. Evaluasi tanggalnya berapa, bagaimana pre dan postnya, kemudian kalian tanda tangan. Ya. Oke, ini adalah form asesmen satu pasien, satu form. Ya. Jadi saya sudah menyampaikan ke kalian ketika nanti ada satu pasien, teman-teman harus menguasai ini yang harus. Wah, banyak ya Bu, satu pasien yang diperiksa. Yes. Ini standar yang harus kita siapkan. Makanya kenapa form yang tadi saya berikan itu, yang saya usulkan ke kalian itu harus dibaca, nggak cuma mau di-download karena semua kasus muskuloskeletal di situ semuanya ada. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum waktu kita habis, teman-teman? Konsultasinya berapa, Bu? Kalau mau konsultasi ke kampus? Konsultasi untuk temanmu yang sakit itu ya? Iya, nanya berapa kemarin. Dicek dulu aja sih ya. Kalau cuma hanya rekanmu ya, kamulah yang periksa. Nanti saya dampingin ya. Jangan bahas masalah itu dulu. Kalau memang dia memungkinkan, ya dia hanya cuma bayar, mungkin ganti gel kayak gitu. Soalnya saat ini belum ada standar sih ya, belum di SK kan. Baru nanti siang saya rapat dengan Pak Heri sama Bu Hanum dan Pak Bagas, dan Bu Herista akan bahas itu. Jadi sebelum itu bisa kamu manfaatkan temanmu untuk belajar. Oh ternyata kalau kasus ini saya kasih apa ya? Makanya banyak-banyak baca ya teman-teman. Saya sampaikan banyak-banyak baca walaupun kuliahnya offline ya, karena bentar lagi teman-teman akan beralih ke rumah sakit. Jangan sampai teman-teman ketika disuruh sama senior ini tolong dicek LGS-nya berapa. Kalau gimana ya Bu Iki? Nah, ya, form asesmen sudah saya berikan, SK-nya, cara mengisi status klinisnya yang harus diisi apa, sudah saya berikan, di-download, dibaca. Ya, paham ya? Nanti kalau ada pasien lagi laki-laki, mungkin nanti saya akan panggil Arya atau Reza untuk mendampingi ya. Oke, dari sini, yang osteoartritis tadi ya, Reza, tolong dilengkapin PPT-nya, materinya bisa di-download ya. Kalau Trisnita tadi masih kurang di home programnya ya, sama PPT-nya bisa dikasih gambar agar lebih menarik. Kemudian nanti di upload atau nanti dikirim ke fisioterapi Umsida di email. Untuk Reza, untuk Arya dan Lydia silakan dilengkapi sesuai standar yang tadi saya minta. Dari mulai definisi, ada gambarnya, klasifikasi, populasi yang terjadi pada siapa, dari mulai treatment dan lain-lain. Semuanya harus ada ya. Oke. Saya mau tanya. Yes. Masa kasus saya itu nggak ada yang di contohnya Bu Dia itu di referensinya itu.
Terus gimana, Bu? Saya tuh makanya ngambil di buku lain, Kasus apa, Lydia? bukan di Kemarin dapat apa? kemarin kamu dapat kasus apa? Kasus rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ada, Lydia. Coba baca. Ada, saya pernah baca di situ tuh ada, karena itu adalah kasus muskuloskeletal. Itu kasusnya itu jadi satu sama bursitis, Bu. Bursitis, iya, karena rheumatoid arthritis itu hampir sama. Kamu tinggal bahas rheumatoid Oh, gitu. mana sendinya. Apakah di tangan, rheumatoid arthritisnya di tangan, di sendi tangan atau wrist, apakah di rheumatoid arthritis di shoulder? Itu banyak. Kalau bursitis itu kan shoulder. Hampir mirip kayak frozen shoulder. Jadi saya ngambil beberapa di bursitis gitu nggak apa-apa, Bu? Boleh. Jadi kamu judulnya nanti itu, ya. Waktu Oh kita iya. tinggal 1 menit lagi ya. Tadi absensi sudah saya share di mana namanya? Di e-learning. Silakan absen 2 kali ya teman-teman. Terus nanti ada 1 pertemuan lagi ya kalau nggak salah. Harusnya ya. Karena kan kita hutang kemarin ya. Iya. 2 kali pertemuan. Nanti coba saya akalin ya. Saya buat absensinya teman-teman absen aja, nggak apa-apa. Tanggal 12, kita tanggal 13 kalau tidak salah kita akan puasa, kita libur. Tapi karena perkuliahan UTS-nya online, maka tetap kalian UTS ya. Gitu ya. Belum mati, saya akhiri. Silakan absensi di e-learning ya. Sampai hari ini, jangan lupa absensi. Selain itu nanti tidak bisa absen. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah untuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live dulu. Terima kasih.